Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Perkenalkan saya Lida Sofiatul Khafifah. Dari panel 8 di sini saya akan mendemonstrasikan prosedur dari terapi inhalasi atau penggunaan nebulizer. Jadi alat nebulizer ini biasanya dipakai pada pasien-pasien yang mengalami obstruksi pernafasan. Contohnya itu pada pasien yang asma. Nah, jadi sebelum melakukan prosedur tentunya seperti biasa kita lakukan persiapan alatnya terlebih dahulu. Nah, di sini alatnya itu kita buka. Jadi alatnya itu terbagi jadi beberapa bagian. Nah, ini ada maskernya, sungkupnya. Kemudian ini ada kit nebulizernya. Mungkin ini yang nebulizer yang kecil. Kemudian selangnya. Nah, ini selangnya. Selang yang dipakai. Nanti selang ini dihubungkan antara sungkup dan kit nebulizernya. Baik. Nah, dan yang paling penting itu adalah alat pelindung diri berupa masker. Kalau dokter pakai masker, kemudian menggunakan gloves ya. Sebelum melakukan pemeriksaan seperti biasa kita lakukan cek identitas pasien dulu. Baik Bapak, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Dokter Ida, dokter yang bertugas di Poli hari ini. Jadi Bapak hari ini sebelumnya dengan Bapak Rizky benar? Benar. Bapak usianya 40 tahun benar? Benar. Baik Bapak. Bapak alamatnya dari mana Pak? Dari Tasikmalaya? Benar. Iya. Jadi Bapak berdasarkan keluhan yang dialami oleh Bapak, saya akan melakukan tindakan nebulizer. Jadi nanti saya akan pasang masker nanti di antara hidung dan mulut Bapak. Tujuannya itu untuk mengurangi sesak ya, mengurangi sesak yang dialami Bapak gitu. Bagaimana Pak? Nanti Bapak bisa duduk atau bisa berbaring. Bapak mau berbaring aja? Berbaring aja ya, baik. Bagaimana Bapak, bersedia? Bersedia. Baik. Kemudian setelah itu dokter seperti biasa melakukan simple hand washing terlebih dahulu dengan 6 langkah. Kemudian lanjut dengan menggunakan hand scone atau gloves dengan teknik skin to skin and gloves to gloves. Selanjutnya adalah siapan alat. Tadi alatnya sudah ada. Nah, ini sudah kita siapkan alatnya. Ini unit kit nebulizernya. Nah, jadi unit kit nebulizer ini kita sambungkan dengan sumber tegangan listrik. Nah, jadi kita colokkan dulu unit kit nebulizer ini dengan tegangan listrik. Kita colokkan. Ya pura-pura udah dicolokin lah ya. Kemudian setelah dicolokkan dengan unit tegangan listrik, kemudian lanjut ke obat ya. Nah, obat yang biasanya dipakai di dalam nebulizer itu bisa pakai Ventolin atau salbutamol inhalasi ya. Salbutamol inhalasi. Nah, nanti si obatnya itu masukin kemana? Masukin ke sini. Ke wadah kontainernya itu. Nah, ini kita buka. Kalau si obat itu dimasukin ke sini. Obat Ventolin ini masukin ke sini. Setelah dimasukin, kita tutup lagi. Nah, setelah obatnya dimasukin ke dalam alat penguap, jadi di sini tuh alat penguap sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Kemudian kita selang ya. Nah, mana selangnya tadi? Mana selangnya ya? Nah, ini selangnya. Jadi si selang ini tuh akan kita sambungkan antara masker, ini maskernya udah terhubung ke alat nebulizernya. Alat nebulizernya nanti kita pasangkan. Jadi ini selang sudah terhubung antara unit kit nebulizer dan ini maskernya. Nah, berarti kan tadi obat sudah dimasukin, kemudian selangnya juga udah dipasang. Kemudian lanjut ke apa? Kemudian pasang masker ya. Pasang masker. Nah, ini kita pakai masker yang bersih aja.
pura-puranya maskernya ini. Jadi nanti kita pasang maskernya kita pasang. Nah, kita pasang maskernya. Nah, sudah terpasang. Kemudian kita tekan tombol power ya. Tombol on pada unit kit nebulizer. Kita tekan. Nah, setelah ditekan, dibiarkan. Nah, ini kita pasangkan. Ini setelah ditekan tombol on berarti alat nebulizernya sudah terpasang. Jadi Bapak nanti uap yang keluar itu dihirup secara dalam ya Pak ya, secara perlahan-lahan dan dalam ya Pak ya. Seperti itu. Nah, dihirup sampai obatnya habis, itu sekitar 10-15 menit ya. Nah, jika sudah selesai tindakan, kemudian tekan tombol off, kita matikan. Kemudian kita lepas maskernya. Sudah ya Pak ya? Kita lepas maskernya. Bagaimana Pak? Keluhan sesaknya sudah berkurang? Berkurang. Baik. Selanjutnya, prosedur untuk tindakan nebulizer sudah selesai. Selanjutnya kita rapikan kembali alat-alat yang tadi sudah dipakai. Kita rapikan kembali. Setelah dirapikan, kemudian dokter melakukan dibuka handscoon-nya, kemudian desinfektan, kemudian cuci tangan 6 langkah sesuai dengan anjuran WHO, dan prosedur dari tindakannya sudah selesai. Bapak silahkan ke meja periksa. Hasilnya akan saya catat di rekam medis. Jadi catat di rekam medis berupa nama pasien, nama pemeriksa, kemudian waktu, tanggal pelaksanaan, nama dokter yang melakukan tes, serta paraf dan catatan tambahan jika ada. Baik Pak, sudah selesai.